ngomong nak, ngomong nak. datang, maka jiwa entrepreneur itu juga harus dimiliki. Oke, kurang lebih begitu. Baik, selanjutnya Bu Fitri. Oke, Pak. Jadi entrepreneurship di sini kami membagi menjadi dua bagian, yaitu di bidang bisnis dan di bidang pendidikan. Di bidang bisnis itu sendiri adalah usaha untuk menggerakkan peluang bisnis, layanan kreatif, produk guna menyediakan lapangan kerja. Kemudian entrepreneurship di bidang pendidikan adalah bagaimana memberi layanan mutu pendidikan agar menghasilkan output yang berkualitas mandiri dalam bidang kewirausahaan. Sebagai bentuk sederhana dari entrepreneurship di bidang pendidikan adalah dalam bentuk koperasi sekolah, Pak. Koperasi sekolah. Jadi sejak dini anak itu diperkenalkan jiwa kewirausahaannya dengan ikut membantu di koperasi sekolah tersebut yang anggota-anggotanya merupakan siswa-siswa dari lembaga pendidikan tersebut. Kenapa? Karena jika misalkan kita mulai tumbuhkan jiwa kewirausahaan ini sejak dini, insya Allah nanti ke depannya untuk tingkatan lembaga pendidikan mereka yang lebih tinggi lagi, mereka sudah terbiasa untuk melakukan hal yang berkaitan dengan kewirausahaan tersebut, yang nantinya diharapkan kalau misalkan mereka menjadi seorang leader seperti itu, misalkan mereka membuka suatu lembaga pendidikan, bukan hanya cuma lembaga pendidikan formal saja, akan tetapi leader yang bisa eh, menjangkau entrepreneurship di berbagai cabang seperti itu. Yang nantinya eh, apa eh, keuntungan dari berbagai cabang entrepreneurship yang diusahakan oleh leader lembaga tersebut nanti bisa untuk istilahnya tambal sulam seperti itu untuk ikut membantu kualitas mutu pendidikan di lembaga tersebut seperti itu, Pak. Jadi diharapkan penanaman sejak dini itu nanti diharapkan mereka bisa diharapkan untuk menjadi leader-leader pendidikan yang tidak hanya berkualitas dari segi kognitif intelektual semata, akan tetapi mereka bisa mengembangkan. Sekolah itu sendiri di dalam memanage atau mengelola lembaga satuan pendidikannya. Itu yang pertama. Nah, dari sudut pandang itu, Bapak Ibu melihat bahwa kepala sekolah itu harus memiliki jiwa entrepreneurship. Ya, seperti apa jiwa entrepreneurship yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah di dalam mengelola atau memanage lembaganya? Oke, nanti kita akan bahas pada diskusi eh, di tahap yang berikutnya. Kemudian yang kedua dari sudut pandang siswanya, ya, dari sudut pandang siswanya, jadi siswa itu ya benar-benar harus dibekali sebagai seorang entrepreneur. Oke. Jadi yang pertama tadi dari sudut pandang kepala sekolah, ya, di dalam memanage satuan pendidikan, maka kepala sekolah ini harus punya jiwa entrepreneur. Ya. Kemudian yang kedua dari sudut pandang siswanya. Nah, dari sudut pandang siswanya, siswa itu juga harus dibekali menjadi seorang entrepreneur supaya kedepannya bisa mandiri. Nah, sudut pandang yang ketiga yaitu sudut pandang bahwa entrepreneurship itu adalah mentalitas, mindset. Nah, sehingga baik mau melihat itu kepala sekolahnya, mau melihat itu gurunya, mau melihat itu siswanya, tidak ada urusan, tetapi prinsipnya entrepreneurship itu harus menjadi mindset atau menjadi cara berpikir ya bagi warga sekolahnya. Oke, saya menangkap 3 poin itu yang apa yang sudah Bapak Ibu eh, tulis. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mengelaborasi apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan dengan beberapa pandangan
dari para ahli ataupun pakar. Nah, saya akan memulai dari pengertian entrepreneurship terlebih dahulu, karena dari pengertian inilah yang menjadi acuan seseorang memiliki sudut pandang terkait dengan entrepreneurship pendidikan itu. Baik, saya akan share screen kembali. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Ye, sampun. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa ringkasan yang saya ambil dari berbagai sumber, jurnal dan juga buku, saya perlu sampaikan terlebih dahulu bahwa prinsip atau istilah entrepreneur ini memang awal mulanya bukan dari dunia pendidikan, Bapak Ibu. Ya, bukan dari dunia pendidikan, tapi dari dunia bisnis, dari dunia ekonomi. Yang kemudian diadaptasi substansinya dan juga diadaptasi mindset berpikirnya. Saya coba flashback ke materi mata perkuliahan. Mungkin Bapak Ibu pernah dapat mata kuliah di semester 1 terkait dengan manajemen mutu pendidikan. Dapat Bu ya di semester 1 kemarin. Ye. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau masih ingat dengan mata kuliah manajemen mutu pendidikan, di sana ada beberapa istilah penjaminan mutu, ada istilah quality control, ada istilah total quality control, ada istilah total quality management, dan seterusnya. Nah, ternyata Bapak Ibu, itu juga asal mulanya itu berasal dari dunia ekonomi atau bisnis, ya, ataupun dunia industri, yang kemudian diadaptasi secara substansi di dalam dunia pendidikan. Ya. Kalau di dalam dunia industri, quality control diantaranya aktivitas melihat atau mengecek produk yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan standar, spesifikasi, atau belum. Nah, lalu diadaptasi aktivitas-aktivitas quality control menjadi aktivitas manajemen mutu di dalam dunia pendidikan. Nah, termasuk entrepreneurship ini juga secara teori ya tidak ada di dalam dunia pendidikan. Walaupun secara substansi sudah dilakukan di dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya, ketika hanya mengandalkan substansi tanpa tertulis, maka ini tidak bisa disebarluaskan mindset ini kepada, oleh karenanya substansi dari entrepreneurship itu akhirnya diambil, kemudian dituliskan, didefinisikan, lalu ditempelkan, dimasukkan spiritnya di dalam dunia pendidikan. Nah, akhirnya tertulis menjadi entrepreneurship ataupun kewirausahaan di dalam dunia pendidikan. Nah, spirit ini berasal dari spirit di dunia ekonomi ataupun bisnis terkait dengan entrepreneurship. Nah, lalu apakah ketika diadaptasi di dunia pendidikan, itu kemudian dunia pendidikan kita ini harus menghasilkan tadi seperti yang Bapak Ibu sampaikan, harus menghasilkan siswa-siswa yang berjiwa entrepreneur, ataukah sekolah kita harus menghasilkan produk-produk yang bisa dijual, ataukah seperti apa? Oke. Kita akan mencermati satu persatu
dari definisinya terlebih dahulu. Baik, untuk mendefinisikan entrepreneurship ini, saya awali terlebih dahulu dari terjemahan entrepreneurship yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi kewirausahaan. Saya awali dari sini untuk eh, melihat pengertian kewirausahaan itu seperti apa. Nah, nanti mudah-mudahan dari pengertian ini menjembatani kita kepada pengertian entrepreneurship. Nah, pengertian ini tidak mutlak apa namanya, belum mutlak menjadi pegangan kita di dalam dunia pendidikan, ya, karena ini baru pengertian secara bahasa. Ya, kewirausahaan itu berasal dari kata wira dan usaha. Wira itu berarti pejuang pahlawan, manusia unggul, manusia teladan, ya. Kemudian ini kurang salah ketik ya, gagah berani dan berwatak agung. Ya. Usaha berarti perbuatan, amal, bekerja, berbuat sesuatu. Ya. Nah, ada juga yang menuliskan tentang bahwa wira itu berarti adalah, oh ini, oh terketik double ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, ya. Pengertian kewirausahaan, ya, atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Hmm. Kemudian kewirausahaan ini disebut dengan istilah entrepreneurship. Ya. Nah, sedangkan istilah entrepreneurship itu sendiri, kalau kita lihat dari kata entrepreneurship itu, ya, diambil dari bahasa Prancis, yaitu, ini saya kalau membaca bahasa Prancis mungkin saya tidak bisa ya Bapak Ibu, karena cara bacanya tidak sama dengan cara baca bahasa Inggris. Nah, ini tulisannya, ini mohon maaf kalau saya salah di dalam membaca dari bahasa Prancis ini. Karena memang cara membacanya berbeda. Entreprendre, ya, tertulisnya begitu, yang berarti melakukan. Nah, atau dalam bahasa Inggris sering diartikan in between taker, ya, di antara pengambil, dan go between, menuju antara. Nah, sehingga di sini diartikan bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship itu yaitu melakukan sesuatu dengan segala aspek yang ada, baik faktor produksi, lahan kerja, tenaga kerja, modal untuk mendapatkan sebuah peluang usaha baru, baik berupa profit dan non-profit. Nah, ini definisi murni masih dari sudut pandang bahasa dan juga ini dari sudut pandang bisnis dan ekonomi. Ya. Kemudian yang berikutnya menurut Smual dan Maramis, ya, wirausaha atau entrepreneur adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan yang bersifat kreatif. Nah, ini Bapak Ibu. Sudut pandangnya pada mentalitas, yaitu orang yang kreatif, inovatif. Itu disebut sebagai orang yang memiliki jiwa entrepreneur, menurut Sumual dan Maramis. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ternyata nanti prinsip seperti inilah yang diadaptasi di dunia pendidikan. Yaitu kepala sekolah yang dikatakan punya jiwa entrepreneur, itu adalah kepala sekolah yang kreatif, yang inovatif. Ya. Jadi mampu membuat sesuatu yang baru dan inovatif, serta mampu mencari peluang, berani mengambil resiko, dan mampu mengembangkan ide dan meramu sumber daya.
Sumber daya itu bisa manusia, dana, sarana prasarana, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari definisinya Sumol dan Maramis, ini kalau diadaptasi ke dunia pendidikan, maka kepala sekolah yang seperti inilah yang dikatakan memiliki jiwa entrepreneur. Ya. Kemudian dari Isnaini, entrepreneurship adalah sikap ya, atau watak. Ada kegiatan anak-anak dilatih ikut koperasi siswa atau ikut jualan. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi semua kegiatan latihan yang mendorong dan mendukung tumbuhnya kreativitas, inovasi, ketangguhan, maka itu bagian dari aktivitas untuk menumbuhkan entrepreneur pada siswa. Oke, jadi pendapat Bapak Ibu yang menyebutkan bahwa entrepreneurship pendidikan melihat pada aspek siswa, ya, yaitu untuk sekolah harus bisa menghasilkan siswa yang punya jiwa entrepreneur, itu tidak salah Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu lengkapi eh, bahwa siswa yang punya jiwa entrepreneur itu yang seperti apa, yaitu siswa yang punya sifat, watak, mental, mindset, kreatif, inovatif, ya, tangguh, ulet, tekun, berani mengambil resiko, dan seterusnya. Nah, itu dari aspek siswanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari aspek yang ketiga, yaitu bahwa entrepreneurship ini menjadi mindset seluruh warga sekolah. Ya, jadi artinya bahwa satuan pendidikan dikatakan di dalamnya ya memiliki jiwa atau memiliki mindset entrepreneurship ya ketika seluruh warga sekolahnya itu ya memiliki karakter-karakter kreatif, inovatif, ya berani mengambil resiko, mampu mengambil peluang, ya bahkan mampu menciptakan peluang, ya kemudian tekun, tangguh, ya ulet, ya, tidak mudah menyerah, ya pantang menyerah. Nah, maka satuan pendidikan dikatakan apa namanya memiliki entrepreneurship di dalam pendidikan jika seperti itu. Nah, jadi tiga sudut pandang yang tadi Bapak Ibu sampaikan di awal, ya itu betul semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal nanti fokus dari satuan pendidikan kita ini di dalam rangka untuk entrepreneurship pendidikan tadi, mau pada aspek yang mana? Mau pada aspek kepala sekolahnya, atau pada siswanya, atau pada satuan pendidikannya. Nah, misalnya di sekolahnya Bu Syarifah itu jenjang SD. Nah, apakah sudah memungkinkan untuk entrepreneurship atau membangun jiwa entrepreneur pada siswanya? Nah, kalau sudah, sampai batas mana misal? Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah ya di dalam satuan pendidikan bisa memetakan. Nah, entrepreneurship pendidikan yang mau saya kembangkan itu pada aspek mana saja? Kepala sekolahnya, satuan pendidikannya, ya, atau siswanya. Ya, satuan pendidikan ini artinya seluruh warga sekolahnya ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendorong atau memfokusi atau mengambil seluruh aspeknya itu. Nah, karena ada begini, sekolah yang hanya memfokusi membangun kreativitas dan leadership dari siswanya. Ya, kreativitas, kemandirian dari siswa itu benar-benar ditempa, dibangun, sehingga begitu siswa lulus dari satuan pendidikan itu,
menjadi siswa-siswa yang kreatif, tangguh, pemberani, ya, dan juga kreatif. Ya, ada Bapak Ibu, ya, satuan pendidikan yang sangat fokus mengembangkan itu. Tetapi untuk aspek eh, apa namanya, misalnya satuan pendidikan itu sendiri eh, secara entrepreneurship-nya kurang berkembang. Ya, tetapi membangun kemandirian siswanya, membangun leadership siswanya itu sangat bagus. Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa memandang sekolahnya itu, ya, akan dikembangkan aspek mananya. Nah, inilah yang disebut dengan entrepreneurship pendidikan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita batasi entrepreneurship pendidikan secara definisi dimulai dari entrepreneur itu apa, kemudian entrepreneurship itu seperti apa. Nah, kemudian kita tempelkan, kita lekatkan di dalam satuan pendidikan kita. Nah, ternyata di dalam satuan pendidikan kita ini ada beberapa aspek atau unsur. Nah, maka ke semua unsur tadi bisa dikembangkan. Nah, tinggal kita mau mengambil sebagian atau seluruhnya yang akan kita kembangkan. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu, saya menghantarkan untuk eh, entrepreneurship pendidikan. Sebelum dilanjutkan dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada Pak. Ya, silakan Pak. Eh, terkait dengan entrepreneurship di dalam dunia pendidikan. Dulu di era, saya lupa Menteri Pendidikannya siapa, yang jelas ada dalam dunia pendidikan kita ada sebuah istilah link and match kalau nggak salah. Nah, apakah sebetulnya kebijakan pemerintah yang waktu itu menerapkan link and match ini, apakah bisa diartikan sebagai upaya menumbuh suburkan budaya entrepreneur di dalam pendidikan, atau bagaimana dalam hal ini dalam pandangan Pak dosen? Karena nyatanya link and match ini ternyata dimaknai dalam dunia pendidikan sebagai sesuatu yang bersifat pragmatis. Jadi sesuatu yang sifatnya hanya tanpa melihat pada sisi lain hakikat dari sebuah pendidikan. Bahkan beberapa tokoh pendidikan mengatakan bahwa ini menjadi nanti orang-orang yang sekuler karena hanya orientasinya materi. Nah, padahal yang kita katakan bahwa entrepreneurship dalam dunia pendidikan itu juga bisa menumbuhkan hal kemandirian yang perlu diperlukan dalam kita ketika seorang itu menjadi sebuah produk dari pendidikan yang nanti akan kembali ke masyarakat. Nah, nyatanya di dalam dunia pendidikan ini pun menjadi sebuah bahasan yang mana menjadikan antara sisi-sisi keilmuan dengan yang mana sisi-sisi keilmuan ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan sangat diunggulkan di dalam pendidikan, tapi ketika link and match ini diterapkan, ini juga banyak ditentang. Bagaimana pandangan Pak Dokter dalam hal ini terkait dengan kebijakan link and match yang nyatanya juga tidak kemudian diteruskan? Apakah ini sebetulnya link and match ini menjadi sebuah hidden kurikulum di dalam pendidikan kita, atau memang betul-betul harus dimunculkan bukan hanya segera hidden, sehingga nanti anak-anak kita mandiri, anak-anak kita itu menjadi sesuatu yang bisa lepas pendidikan bukan sebatas gelar, tapi memang mandiri. Tapi nyatanya di situ ditentang oleh orang-orang yang idealis bahwa ini bukan pendidikan, karena pendidikan adalah sebuah keilmuan. Nah, dalam ini menjadi sebuah bias. Pak Dokter, bagaimana hal ini terkait dengan hal ini dalam pandangannya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng Riyadi. Wah, pertanyaannya sangat bagus sekali ini Pak ya. Oke. Betul ya, sangat menarik pertanyaan dari Pak Sugeng Riyadi. Nah, apakah konsep link and match ini sudah bijak diterapkan di dalam dunia pendidikan? Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Sugeng Riyadi ini, maka kita harus melihat terlebih dahulu ya
apa substansi yang ingin dicapai dari pendidikan nasional kita, Bapak Ibu. Ya. Kalau substansi yang ingin diraih dari pendidikan nasional kita adalah melahirkan para pekerja pabrik, ya, maka jawabannya link and match itu dibutuhkan, Pak. Karena kalau ada pabrik sepatu, maka SMK atau sekolah yang nanti menghasilkan, tidak hanya sekolah ya Bapak Ibu, mungkin sampai ke jenjang perguruan tinggi pun harus disesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan pabrik. Nah, kalau pabriknya baja, maka juga siswa harus dibekali dengan kurikulum tentang teknologi, eh, perlogaman, dan seterusnya. Kalau di daerah itu ternyata yang dibutuhkan adalah keterampilan membatik, maka sekolah itu harus menyiapkan juga kurikulum kaitannya dengan membatik. Nah, ini kalau sekolah ataupun tujuan pendidikan kita dalam rangka menyiapkan peserta didik kita masuk di dalam dunia industri, maka butuh link and match. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat tujuan pendidikan lebih kepada menciptakan generasi yang kreatif, mandiri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu, ya, ada mandiri, bergotong royong, kreatif, berpikir kritis, maka konsep link and match itu link and match-nya tidak diarahkan ke link and match-nya kepada perusahaan atau industri Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata kita hari ini memerlukan atau dihadapkan pada situasi yang pragmatis juga Bapak Ibu. Ya. Tidak dipungkiri, setiap tahun itu lahir dan muncul pelajar-pelajar atau manusia di usia produktif yang mereka juga kalau tidak diserap di dalam dunia kerja secara langsung akan menghasilkan pengangguran-pengangguran baru. Nah, sehingga satu sisi ternyata ketika mau diserap di dalam dunia industri, kurikulum sekolah ternyata perlu menyesuaikan, perlu link and match. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, satu sisi ada kebutuhan untuk mengurangi tingkat pengangguran, yang salah satunya itu masuk di dalam dunia kerja, walaupun hari ini kita dihadapkan pada problematika sistem kerja kontrak, ya, yang itu setelah 1 tahun atau 2 tahun kemudian juga menjadi pengangguran baru lagi, ya. Tetapi memang ada realita yang cukup pelik untuk itu. Nah, artinya pada kadar tertentu, ya, perusahaan ini membutuhkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, dan itu ditangkap oleh salah satu satuan pendidikan SMK yang mereka menyiapkan keterampilan-keterampilan praktis untuk siswa-siswanya. Nah, ini yang disebut dengan link and match. Nah, tetapi kalau seluruh pendidikan nasional kita hanya berorientasi link and match, juga menurut saya kurang bijak, Bapak Ibu. Nah, jadi secara
garis besar pendapat saya secara pribadi, link and match pada satu sisi untuk porsi-porsi tertentu tetap dibutuhkan, ya, untuk mengisi pos-pos tertentu yang sifatnya memang spesifik. Contoh, Indonesia kita ini termasuk negara maritim, ya, yang mana sumber daya maritim kita itu sangat-sangat potensial. Nah, dibutuhkanlah SDM yang di sana harus punya kompetensi di bidang kemaritiman. Yang ternyata maritim ini, potensi maritim kelautan kita itu juga bisa membawa kemakmuran dan juga peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Nah, maka untuk mengembangkan itu, saya kira perlu ada sekolah atau satuan pendidikan, ya, atau mungkin jenjang perguruan tinggi, mungkin kelas politeknik kalau hari ini, yang juga perlu link and match-nya itu di sana. Gitu. Nah, jadi menurut saya memang pada kadar tertentu link and match itu diperlukan, ya, tetapi tidak seluruh dari tujuan pendidikan nasional kita itu memang berorientasi pragmatis seperti itu. Tetap diperlukan SDM-SDM yang secara global kita siapkan untuk menjadi SDM yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif tanpa melihat secara pragmatis seperti menyiapkan anak-anak SMK tadi. Nah, link and match tadi yang ditanyakan oleh Pak Sugeng Riyadi, ya, pada porsi tertentu itu saya melihat masih diperlukan, ya. Tetapi ketika seluruh energi kita di dalam pendidikan itu arahnya ke sana, maka saya kira kurang bijak. Betul. Karena tujuan dari pendidikan itu sebenarnya apa? Kalau kita membaca substansi dari tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, salah satu tokoh yang kita jadikan panutan di dalam filosofi pendidikan nasional kita, yaitu tujuan dari pendidikan itu adalah untuk mengembangkan kodrat, ya, yang dimiliki oleh peserta didik. Artinya adalah mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Kalau memang peserta didik kita itu potensinya adalah seni, potensinya adalah olahraga, potensinya adalah di bidang IT, ya sudah, anak itu dikembangkan sesuai dengan potensi atau kodrat anak tersebut. Tanpa melihat nanti anak ini akan ngeling atau match dengan usaha atau dunia industri yang mana. Prinsipnya anak ini dikembangkan, dibekali potensinya, ya, dikembangkan terus potensinya, kemudian dikembangkan jiwa kreativitasnya, jiwa inovatifnya, jiwa kemandiriannya, yang nanti tanpa kita pikirkan anak ini harus ikut nginduk di perusahaan mana, tetapi lebih kepada tadi membangun entrepreneur kepada anak tersebut sesuai dengan potensinya. Nah, maka dilihat dari sudut pandang ini, kita tidak melihat sudut pandang link and match-nya. Nah, nanti anak ini akan ngeling dan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Misalnya nih, anak kemampuannya di bidang teknik, punya kemampuan di bidang IT, lalu dikembangkan di satuan pendidikannya, kemudian dibangun mental entrepreneur-nya, kemandirian, inovasinya, kreativitasnya. Nah, maka dengan sendirinya anak ini nanti akan dibutuhkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan IT atau teknik. Nah, jadi
pada porsi tertentu link and match masih diperlukan, ya. Artinya memang perlu ada satuan pendidikan yang memfokuskan pada kajian-kajian tertentu, ya. Nah, siswa yang masuk ke situ tentu harus sudah memahami konsekuensinya. Apakah potensi, bakatnya sesuai atau tidak dengan satuan pendidikan yang spesifik tadi. Nah, maka tugas kita sebagai guru dan orang tua perlu memberikan pengarahan. Nah, kalau kamu masuk sekolah itu, maka nanti kamu akan eh, dibekali dan fokus sekolahnya kepada apa itu? Misalkan SMK Kelautan ya. Kalau di Cilacap mungkin ada ya SMK Kelautan. Nah, nanti fokusnya di sana kepada kegiatan eh, kelautan, mungkin jadi nahkoda kapal, teknisi kapal. Nah, kamu bakat potensimu sesuai atau tidak ketika masuk di sana? Oh, enggak, Pak, saya enggak sesuai. Nah, maka anak ini jangan dipaksa untuk link and match dengan satuan pendidikan itu supaya nanti bisa masuk ke perusahaan eh, apa itu kapal pesiar dan seterusnya. Nah, jangan. Nah, berarti ini menyalahi dari filosofi pendidikan kita. Ya. Jadi link and match itu artinya memasukkan anak kepada satuan pendidikan yang dia punya spesifikasi tertentu supaya nanti masuk dalam dunia industri tertentu atau perusahaan tertentu, maka ini tidak dengan paksaan. Artinya anak perlu diberitahu sejak awal ya apa potensinya, apa bakatnya, ya, kemudian apa yang akan dipelajari di satuan pendidikan itu, nah, supaya nanti anak ini sekolah benar-benar untuk mengembangkan kodrat yang yang dimilikinya, untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pak, saya Saya, masukkan. Gini, Pak. Jadi ya, kalau kita itu kan siklenya memang orang-orang Kemenak gitu ya. Itu kan kita itu sudah tahu lah mau deh anak-anaknya kita itu kadang-kadang pilihan pertamanya itu yang first choice-nya itu pasti coba ke Man Insan Cendekia gitu kan ya. Tapi ketika saya beberapa tahun ini hidup di perumahan ya, cycle-nya kan berbeda sekali. Nah, di mana emak-emak di lingkungan saya itu eh, mindset-nya itu anaknya pilihan pertamanya itu SMK. Berarti itu. Pilihan pertamanya SMK. Kudu SMK. Kalau nggak SMK nggak mau biaya ini sampai seperti itu kadang orang tua. Jadi anak itu kan kadang-kadang mau nggak mau pilihan pertamanya SMK gitu. Nah selanjutnya itu nanti untuk second choice gitu kan pilihan yang kedua gitu. Nah itu saya kemarin itu baru aja di kompleks saya itu membicarakan tentang hal itu. Pokoknya kudu mesin, jurusannya mesin. Kalau nggak listrik kayak gitu kan. Kalau nggak yang paling paling jelek-jeleknya yang arsitektur kayak gitu kan. Nah itu saya menangkap fenomena oh gitu ya. Karena apa? Karena setelah lulus dari SMK, mereka masih fresh graduate, anak SMK itu saja sudah apa namanya ya? Ini kok lampunya mati nih. Sebentar lagi mungkin mati saya. Eh, tapi sudah dialihkan wifi-nya ke HP sih. Bu Eh, Syarifah. halo, mati ya Pak? Ya, sempat delay, Bu. Monggo, Bu, lanjut Oh silakan. ya sudah masuk ke HP sekarang pakai wifi HP. Eh, ini mati lampu di sini. Nah, saya menangkap fenomena itu Pak, fenomena bahwa eh, fresh graduate lulusan SMK itu kadang-kadang justru ketika liburan PPL saja itu sudah digadang-gadang oleh apa, perusahaan-perusahaan gitu kan. Coba apa itu SMK yang AutoCAD yang lulusan AutoCAD-nya bagus, SMK mana? Itu boleh nanti PPL di perusahaan saya gitu kan. Wah, SMK Cilacap itu kan AutoCAD-nya bagus. Kelas 2 saja AutoCAD-nya udah bagus gitu. Oh, langsung ditarik banyak ratusan anak yang diterima di perusahaan itu kan menyerap dan langsung gajinya kan jutaan gitu ya. Nah, lain dengan lulusan aliyah itu kan mereka nggak bisa seperti mencetak pengangguran-pengangguran gitu kan ya. Tetapi saya tetap untuk keunggulan pergaulan itu memang lebih bagus di
sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama itu untuk lingkungan untuk pergaulan ya. Untuk pergaulan saya itu nilai plusnya di situ untuk Kementerian Agama. Hanya yang saya memang agak-agak berharap banyak dari IKM ya, tetapi kan IKM-nya di Kementerian Agama eh, karena di IKM itu ada P5RA itu kan ya. Tetapi pada prakteknya IKM di Kemenak itu kan juga nggak 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 sebagus yang ada di Kementerian sana gitu, nasional gitu kan ya. Karena seperti itu, Pak. Jadi saya agak menangkap sebenarnya ini peluang bagus untuk Kementerian Agama mungkin mengadakan seperti SMK-SMK yang begitu lulus aliyah langsung terserap oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Saya berharap banyak seperti itu sih sebenarnya. Kalau saat ini itu kan ada beberapa MTS Plus yang membuka kewirausahaan seperti MTS-nya Mas Nuh itu kewirausahanya jalan juga seperti itu. Tetapi kurang fokus karena itu kan hanya ekstrakurikuler gitu kan, hanya muatan lokal seperti itu. Gitu Pak. Eh, Oke, baik. Terima kasih Bu Syarifah ya. Tadi ada fenomena, pokoknya anaknya itu harus masuk teknik ya. Minim-minimnya arsitektur. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, kalau ini ya boleh-boleh saja sebenarnya Bapak Ibu itu hak pribadi masing-masing orang tua dan anak ya untuk memilih. Nah, tetapi kita sebagai seorang pendidik perlu memahami bahwa kita melakukan pendidikan di satuan pendidikan itu semata-mata untuk mengembangkan bakat dan potensi anak-anak ya. Nah, tapi bukan berarti bakat dan potensi anak-anak itu hanya terbatas pada satu bidang ya. Anak kita itu secara umum barangkali punya beberapa potensi. Nah, sehingga nanti tinggal Bapak Ibu bisa kembangkan, orang tua itu bisa mengembangkan salah satu atau beberapa potensi yang dimiliki. Nah, itulah fungsi dari satuan pendidikan atau pendidikan yang kita lakukan. Nah, ketika anak itu dipaksa masuk dalam salah satu jurusan tertentu, yang sedangkan anak itu sendiri sebenarnya tidak nyaman di jurusan tersebut, nah maka ini tentu secara filosofi pendidikan ini sudah kurang pas Bapak Ibu. Nah, ini memang eh, ya ranahnya jadinya pendidikan kita itu menjadi sangat pragmatis ya, mencetak ya hanya mencetak pekerja-pekerja yang siap pakai akhirnya itu. Nah, bukan berarti mencetak SDM yang siap kerja itu salah, tidak ya Bapak Ibu sekalian, jangan disalahartikan. Artinya Bapak Ibu, memang satuan pendidikan itu juga harus menyiapkan SDM yang mandiri, siap kerja, siap bisa dimanfaatkan atau siap bermanfaat di masyarakat, siap mengembangkan ilmunya, kemudian siap juga untuk mandiri, ya, ataupun siap juga untuk bekerja di instansi, di perusahaan dan seterusnya. Itu memang salah satu eh, apa namanya tujuan ya yang ingin diciptakan oleh satuan pendidikan, gitu. Nah, akan tetapi yang keliru adalah ketika siswa itu memang dipaksa untuk memilih salah satu yang itu menjadi keinginan dan harapan orang tua. Ya, tentu Bapak Ibu sekalian, kita tidak pungkiri orang tua pasti menginginkan anaknya itu sekolah lulus dengan gaji yang besar, gaji yang tinggi ya untuk merubah eh, taraf hidup keluarga dan orang tuanya. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, tetapi kalau kita berbicara secara filosofi pendidikan kita dan juga secara tujuan pendidikan kita, memang eh, bukan seperti itu Bapak Ibu yang menjadi tujuan praktis dari pendidikan kita. Jadi memang tujuan pendidikan kita itu ya lebih luas dari itu, ya lebih luas dari itu, yaitu untuk mengembangkan potensi dan bakat anak-anak. Ya, syukur Alhamdulillah kalau sudah dikembangkan di satuan pendidikan, anak-anak itu lulus bekerja dengan gaji yang tinggi. Nah, itu adalah bonus ya dari pendidikan yang sudah dilakukan. Jadi saya kira itu tanggapan Halo saya Mas. untuk Bu Sarifah. Oke. Ya, Pak Dr. Yanto sedikit. Oke. Monggo Pak Lurah. Nggih.
Ini kalau terkait entrepreneurship pendidikan di dunia kita itu hanya sebatas memberikan motivasi kan kepada kepada anak didik ini. Tidak lebih dari itu. Termasuk Pak Dokter juga hanya memberikan motivasi dengan materi ini kan. Dan di dunia pendidikan umum kayak kayak SMP, MTS, Alia, SMA ya, kecuali SMK ya, itu juga memberikan motivasi saja kan. Ini terlepas dengan dibawa Kemenag ataupun apa itu kan, ya. Ini ada suara bentar. Terlepas dari Kemenag ataupun apa itu kan, kalau bicaranya adalah entrepreneurship, bilang sajalah liberal ini usaha kan, orientasinya pragmatis gitu. Nah, kalau sudah mengarah kepada SMK, entah itu di bawah Kemenag ataupun mana saja gitu, itu kan sudah mengarah pada satu skill keterampilan tertentu. Dan di situ juga seorang eh, entrepreneur itu mampu memberikan motivasi agar di bidang skill tertentu itu mampu mengeluarkan atau punya ide-ide gagasan dan punya jiwa yang mandiri kan. Jadi untuk materi entrepreneurship ini sebatas memberikan motivasi seperti apa yang tadi disampaikan bahwa potensi orang itu sudah kodrati ada gitu. Tinggal eh, dia itu mampunya di mana? Apakah di bidang senikah ataupun usaha ataupun apa kan masing-masing sudah punya potensi gitu yang tidak bisa diketahui gitu kan. Dan fungsi kita ya hanya memberikan motivasi. Nah, inilah baru mengarah kepada pendidikan ataupun tentang pengajaran entrepreneurship di wilayah usaha tertentu terkait dengan usaha lah itu sudah mengarah. Tapi titik beratnya apa yang ditulis oleh teman-teman termasuk acak-acakan saya tadi mirip dengan definisi yang dikemukakan oleh ahli bahwa kita hanya sebatas seorang pendidik memberikan motivasi agar memiliki ide-ide, gagasan, kreatif, inovatif terhadap peserta didik, terhadap potensi yang dia miliki, Pak. Jadi saya kira terlepas dengan uh, itu dari kalau agama umpamanya Kemenag itu kan hanya penanaman penanaman imannya gitu ya. Di umum mungkin kan dengan jalur yang lain gitu. Jadi saya memahami bahwa entrepreneurship itu memang harus ada di lembaga pendidikan apapun, lebih khusus kepada anak-anak yang sudah diarahkan kepada yang memiliki potensi kemudian diarahkan sesuai kemampuannya, sesuai potensinya gitu. Ya, itu sebatas seperti itu, Pak. Kalau pengertian terkait dengan entrepreneurship pendidikan ya kita hanya mengembangkan potensi yang dia miliki gitu. Kemampuan yang dimiliki, kita memberi motivasi saja. Ya, adapun nanti jadinya seperti apa, jadi seorang usahawan ataupun seorang apapun itu, ya potensinya dia, kita hanya memberikan motivasi. Barangkali seperti itu, Pak Dokter Yan. Oke, baik. Terima kasih Pak Syauki ya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi perkuliahan kita, entrepreneurship pendidikan ini satu ya. Jadi, oke, saya tampilkan tujuan perkuliahan kita ya, Bapak Ibu. Oke, sudah nampak belum ya, Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, jadi memang begini. Kalau perkuliahan kita dibilang apa namanya? Tadi Pak Soki ngendiko bahwa entrepreneurship kita itu baru memotivasi memang iya Pak, karena memang tahapan kita di situ. Nah, jadi begini Pak ya, biar kita memahami. Nah, nanti yang diminta action itu Bapak Ibu pada saat menjadi kepala sekolah. Nah, nanti actionnya seperti apa? Oke, nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Ya.
pertama, tujuan perkuliahan kita ini, Pak, ya, memahami konsep dasar entrepreneurship yang diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi memang entrepreneur itu sebenarnya bukan terma di dalam pendidikan awalnya, Bapak Ibu. Tapi ini terma yang ada di dunia bisnis, dunia industri, dunia perusahaan, dunia ekonomi. Nah, tetapi karena di dalam entrepreneurship itu tadi ada kreativitas, seorang entrepreneur itu pasti kreatif, pasti inovatif. Nah, maka sifat-sifat seperti itu harapannya nempel di dalam diri seorang kepala sekolah, nempel di dalam diri siswa, nempel di dalam warga sekolah. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana pentingnya kepala sekolah memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, ini. Yang ketiga, memahami bagaimana menanamkan jiwa entrepreneurship ini kepada warga sekolah. Nah, nanti perannya adalah program sekolah atau kegiatan di sekolah atau kurikulum yang di sekolah itu apa saja nih yang bisa membangun entrepreneur. Jangan dimaknai bisnis, jangan dimaknai bisnis Bapak Ibu. Entrepreneur dimaknai sebagai jiwa mandiri, kreatif, inovatif. Bisnis itu salah satu saja, salah satu perwujudan dari entrepreneurship di dalam pendidikan. Ya, salah satu perwujudannya saja. Kemudian memahami entrepreneurship sebagai mental dan entrepreneurship sebagai skill. Nah, kalau mandiri, kreatif ini kan mental ya. Nah, kalau entrepreneurship sebagai skill itu bisa jualan, bisa cari untung, bisa cari barang yang laku dijual, bisa memilih apa ini yang lagi menarik bagi eh, masyarakat. Nah, itu skill entrepreneurship. Ya. Nah, ini kita nanti perlu belajar. Nah, entrepreneurship sebagai mental atau entrepreneurship sebagai skill. Nah, Bapak Ibu nanti karena kuliah di Magister Pendidikan, saya pandang nanti lulus sebagai apa? Manajer ataupun leader di satuan pendidikan, maka Bapak Ibu perlu memahami entrepreneurship sebagai mental dan juga perlu memahami entrepreneurship sebagai skill gitu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mengajar di SD, MI, mungkin yang lebih cocok adalah entrepreneurship sebagai mental. Tapi kalau mengajar di SMK, maka entrepreneurship sebagai mental dan juga skill itu lebih cocok. Kemudian bisa mendesain kurikulum dengan spirit entrepreneurship. Ya. Nah, ini. Kemudian bisa mengimplementasikan jiwa entrepreneurship dalam satuan pendidikan. Nah, ini jiwa entrepreneurship dalam satuan pendidikan. Nah, jadi memang materi perkuliahan kita itu lebih kepada karena Bapak Ibu nanti menjadi kepala di satuan pendidikan atau menjadi leader di satuan pendidikan atau menjadi manajer di satuan pendidikan, ya maka arahnya lebih ke situ. Nah, sehingga materi perkuliahannya pun nanti Bapak Ibu, ya ini 1, 2, 3 ini dasar-dasarnya ya. Nah, 4 itu pun kaitannya nanti dengan kurikulum. Ya, kemudian yang kelima, karakteristik pemimpin entrepreneurship. Tadi sudah disinggung ya, diantaranya adalah kreatif, inovatif, pantang menyerah. Ya. Kemudian poin-poin kerja entrepreneurship kepala sekolah itu nanti apa saja. Kemudian strategi pengelolaan program entrepreneurship di satuan pendidikan. Nah, ini kira-kira mata perkuliahan kita. Jadi memang eh, mata kuliah kita ini lebih memandang pada sudut pandang ini Bapak Ibu. Entrepreneurship sebagai mental atau mindset. Ya, itu. Besar. Nah, sehingga nanti untuk entrepreneurship sebagai skill, ya skill entrepreneur, nah ini tentu eh, perlu lebih detail lagi, ya karena
untuk membangun skill entrepreneur ini tentu eh, banyak sekali yang harus dipersiapkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu contoh satuan pendidikan yang menyiapkan entrepreneur secara skill dan juga mindset ataupun mental itu SMK ya. Itu dua-duanya dipersiapkan ya, baik mentalnya maupun skillnya. Nah, karena kita ini satuan pendidikan secara umum ya, maka kita lebih kepada program entrepreneurship yang kaitannya membangun mentalitas, kemudian mindset. Nah, walaupun nanti di dalam programnya ada praktek atau latihan, misalnya di satuan pendidikan Bapak Ibu ada marketing day, jualan, ya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Nah, tetapi program besarnya sebenarnya adalah sedang membangun mindset untuk kreatif, untuk inovasi, untuk kepercayaan diri, untuk kemandirian. Sebenarnya program besarnya adalah itu. Ya. Nah, jadi begitu Pak Sauki Nggih, ya. Pak. Jadi Nggih, memang paham. Nggih. Sebagai mental ya, Pak ya. Sebagai ya, mental, jadi ranahnya memang membangun mindset. mental. Jadi kita sebagai pengelola satuan pendidikan memang didorong untuk membangun mental entrepreneur, tapi jangan dipahami membangun mental pebisnis, membangun Nggih, mental entrepreneur. nggih. Entrepreneur secara umum. Nggih, Pak. Nggih, paham. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan mungkin ada yang ingin masih didiskusikan lagi. Cukup, cukup. Lanjut. Ya, lanjut, lanjut. Lanjut. Lanjut ini maknanya apa, Pak? Lanjut Iya, lanjut materi atau tambahan lanjut materi, Pak. ditutup kuliah? Laptop saya sebentar lagi mati, Pak. Oh iya ya Bu, oke. Mati listrik di sini. Ya, Batunya nggak awet. Oke. oke baik. Sedang Tugas ini untuk ya, besok, Pak. mati. Oke, tugasnya nanti saya kirim di grup ya, Bapak Ibu. Oh iya, Pak. Nggih, Sudah nggih. siap, Oh, Pak. nggih, Di Pak. anu Nggih. studi kasus, Bapak Ibu. Nggih. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin di tempat Bapak Ibu sudah kurang nyaman untuk melangsungkan perkuliahan. Ini tadi saya lihat di chat beberapa sudah mati lampu, kemudian Batu oke Raden ini ada hujan yang ini. Petir, Pak. hujan dan petir juga ya Bapak Ibu ya. Oke. Terapan kemarau beu kan? Baik, Bapak Ibu yang ingin saya garis bawahi pada pertemuan kita siang hari ini, tadi saya mengawali perkuliahan ini pada pengertian entrepreneur, ya, entrepreneurship di dalam pendidikan. Nanti ada beberapa aspek dan sudut pandang yang akan kita apa namanya, Kepleset sedikit. tidak hanya satu sudut pandang ya, tetapi ada beberapa aspek yang ingin kita kembangkan. Nah, kemudian entrepreneurship yang didorong di dalam perkuliahan kita ini dan nanti di dalam satuan pendidikan kita itu adalah entrepreneurship secara mental, watak ataupun karakter. Ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan lebih menjadi skill itu boleh-boleh saja Bapak Ibu sekalian, tetapi perkuliahan kita ini membangun eh, mindset entrepreneur. Ya, baik Bapak Ibu sebagai kepala satuan pendidikan ataupun sebagai guru atau nanti kepada siswa-siswanya. Nah, saya kira itu dulu Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan perdana kita terkait dengan entrepreneur. Benang merahnya bahwa yang disebut dengan entrepreneur itu adalah orang yang memiliki watak atau karakter inovasi, kreatif, mandiri, ya, berani mengambil risiko dan seterusnya tadi. Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Nanti tugas untuk studi kasus akan saya share di grup. Iki kelompok Kita napa akhiri. pribadi, Pak? Pribadi Bapak Ibu, Oh, nggih. individu. Oke.
Kita akhiri perkuliahan kita siang hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Mohon Dokter. izin saya Masuk live nuwun, ya. Pak. Oke. Terus, Pak. Sami-sami. Yuk. Ora diabsen, ora diabsen. Main. Orang kayak baik ingin jadi diabsen. Iya. Dokter Mas Heri. Ya Pak Haji, gak usah kita kelar ya Pak Haji. Ya, Ya, jadi ya. Off ya. wis lah. Yo, assalamualaikum. Apa ditutup? Monggo mau ditutup. Kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo.